Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas Bumi Harapan rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meneruskan belajar kita, belajar mengkaji ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, yang mudah-mudahan setiap pertemuan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, yang amal soleh ini pasti kita akan perlukan di saat kita nanti memerlukannya. Edisi yang akan disampaikan pada kesempatan ini lanjutan dari edisi pertamanya, masalah sekitar sholat. Pilih hilap. Kalau rangkaian sholat, hukum rangkaian sholat itu cuma dua ada. Kalau tidak wajib, sunat. Ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, ibadah mah kalau tidak wajib sunat. Nggak ada ibadah yang mubah, nggak ada. Komo ibadah nu makruh, apalagi yang haram. Ya, ibadah mah ya rangkaian sholat kalau tidak wajib sunat. Nah, kalau ada perkara-perkara di luar sholat dilakukan di dalam sholat, nah hukumnya ada 3. Di luar yang 2 tadi, ya. Kan hukum syarat wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Ya, kalau rangkaian sholat, kalau tidak wajib, sunat. Nah, kalau bukan rangkaian sholat, masuk di tata cara sholat, pasti hukumnya salah satu dari yang 3. Ya, 1 mubah, boleh. Ya, tadi boleh kenging kepikiran teh. Ya, boleh pun harus ada dasar hukumnya. Ya, karena yang pokok di dalam sholat tidak boleh melakukan gerakan-gerakan di luar sholat, yang pokok tidak boleh. Nah, menjadi boleh itu dasarnya apa? Nah, Nabi mencontohkan. Ya, ada syariatnya. Jadi ada yang boleh, jadi boleh tidak membatalkan, tidak mengurangi pahala, ngan tidak dapat pahala. Ya, nanti ada yang boleh apa? Kedua, ada yang makruh, ya, tidak menggugurkan tapi jelek kalau dilakukan dalam sholat. Ada yang haram, haram dalam arti sanes haram juga babinya, ya. Tapi haram di sini kalau dilakukan dalam sholat menghancurkan sholatnya, tidak sah, bahkan harus diulang dari takbiratul ihram. Contoh yang gampang kemarin kan ngobrol dina sholat kan batal. Nuju sholat badai ngobrol nyalira, mau ngobrol jeung teman. Ya, orang nuju sholat, orang make ge sholat rek dagang deui nya batal ya. Ya, komo ngajak bicara, ya, ke ge sholat rek mana? Ah, rek sare urang mah batal. Ya, nggak boleh. Nah, ayeuna masalah sekitar, jadi sekitar masalah gerakan-gerakan di luar sholat, apa yang boleh, apa yang makruh, apa yang haram. Sekarang hukum berisyarat dalam sholat untuk menjawab salam atau menjawab keperluan yang lainnya. Nah, di edisi pertama saya sudah sampaikan bahwa berdoa dengan bahasa sendiri itu termasuk yang diizinkan dalam sholat. Diizinkan. Ya. Tidak termasuk yang membatalkan. Tidak makruh tapi diizinkan. Nah, dimuat juga. Dulu pernah salam kepada menjawab salam dalam sholat pernah diizinkan. Malah Nabi sendiri pernah menjawab salam kan. Ada orang salam, assalamualaikum. Terus Nabi menjawab salam, tapi setelah itu dimansuh, dihapus.
Yang dimansuhnya menjawab salamnya. Jadi orang yang sholat menjawab salam itu pernah ada, tapi dimansuh, sudah dihapus. Tapi mengucapkan salam kepada orang sholat mah tidak dimansuh. Ya, jadi yang dimansuh itu menjawab salamnya. Tapi kalau salam kepada orang sholat tidak dilarang. Ya. Nah, nanti yang sholat menjawabnya dengan apa? Nah, ini ada gantinya, berisyarat. Berisyarat bukan bagian dari sholat, tapi diizinkan. Hadisnya ada 3 yang saya muat. Pertama, riwayat Al-Homsah. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Qultu li Bilalin, saya pernah bertanya kepada Bilal. Padahal Bilal mah sanes santri Rasulullah jika Ibnu Umar. Ibnu Umar mah kan santri Ashabus Suffah. Bilal mah sanes. Tapi untuk urusan-urusan tertentu, Bilal punya pengetahuan yang tidak diketahui oleh Ibnu Umar. Makanya dalam periwayatan hadis, ada yang disebut dengan riwayatul akabir anil asogir. Riwayatul akabir anil asogir teh senior ngariwayatkan atau menerima hadis dari juniornya. Itu tidak mustahil. Kalau junior meriwayatkan dari senior kan tidak aneh. Ya. Tapi ada riwayatul akabir anil asogir. Seniornya mendapat ilmu dari juniornya. Mungkin, sangat mungkin. Boro-boro zaman Bareto, zaman ayeuna ge. Ya. Banyak mahasiswa yang punya pengetahuan lebih dari dosennya. Padahal dari ilmu yang diajarkan. Dosen ahli komputer, ngajarkan komputer, mahasiswa lebih pintar. Ya. Lebih pintar. Dosen mangan teori hungkul, mahasiswa mah jeung praktek nanikeun kajeng mong karena tahu begitu. Nah, bertanya kepada Bilal, urusan apa? Urusan ini. Kata Ibnu Umar, Bilal, kamu mah ada pernah mengalami, saya tidak tahu. Cing bejaan. Kaifakana Nabi SAW yarudu alaihim hinakanu yusalimuna alaihi wahuwa fi sholat. Bagaimana Nabi SAW menjawab salam ketika orang-orang mengucapkan salam kepada beliau di dalam sholat. Kalau dengan jawaban waalaikumsalam tidak usah ditanyakan, etama di luar sholat. Yang ditanyakan itu di dalam sholat. Kalau masih dengan waalaikumsalam, Ibnu Umar tahu sudah tidak boleh. Ya, nah Ibnu Umar bertanya karena Bilal tahu pernah. Ya, setelah Nabi menjawab waalaikumsalam, terus oleh Allah dilarang, tapi masih menjawab kumaha, saya tidak tahu. Bagaimana gantinya? Nah, Bilal pun menjawab, qala, kata Bilal, kana yusiru biyadihi. Nabi itu berisyarat dengan tangannya. Sok orang maca hadis ieu hungkul. Kumaha praktekna? Ya. Bilal ditanya, ya, Bilal, bagaimana Nabi menjawab salam ketika orang-orang mengucapkan salam kepada Nabi? Nabi nuju sholat, kumaha ngajawabna? Kata Bilal, berisyarat dengan tangannya. Kita belum bisa praktek. Belum bisa praktek yang khusus. Kalau kita baca hadis ini saja, bisa bervariasi prakteknya. Ya, berisyarat dengan tangannya. Kan lamun nuju salat, lamun nuju kieu isyarat dengan tangannya kan bisa kieu. Betul tidak? Ya. Bisa begini? Kan ieu isyarat ieu. Bisa begini? Bisa begini? Begini. Tuh, nu mana tah? Kalau hadis cuman ini saja, ta eta teh bisa multitafsir. Bisa multitafsir. Ya. Seperti begini. Nabi pada waktu sholat Id pakai baju apa? Pakai baju warna putih pokoknya. Kan warna putih itu bisa tangan panjang, bisa gamis, kan rupa-rupa. Ya, kalau hanya sekedar warna, ya warna mah bodas, tapi bentuk bajunya tidak tahu, ya orang bisa bermacam-macam. Ya, bisa bermacam-macam kesimpulan, bisa gamis, bisa apa saja. Jika budak we Pak dipiwarang ku indungna pangmelikeun gula.
Gula naon? Kan gula teh macam-macam. Ya gula berem, gula bodas, aya nama aya gula semut, aya gula batu. Gula noninya, gula tepung, gula aren, gula kawung, ya. Ketika anak disuruh beli gula, terus beli gula gula tepung, salah tidak? Tidak salah. Yang salah mah lamun di piwarang meuli gula bodas, torojo, cilok begitu. Salah. Sok, jadi hadis ini di kepentingan dimuat oleh saya, Nabi menjawab salam dengan isyarat tangan, tapi belum jelas bagaimana isyaratnya. Nah, dijelaskan oleh hadis kedua. Ya, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Kalau tadi Al-Homsah. Al-Homsah itu 5 teh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nuima, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Begini redaksinya. Kata Suhaib, marortu bi Rasulillahi SAW. Saya pernah melewati Nabi SAW yang sedang sholat. Wahwa yusoli. Fasalam tu alaih. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau. Tidak ada dua mengucapkan salam. Assalamualaikum. Coba ya, menekankan riwayat. Kalau menjawab salam bervariasi. Boleh waalaikumsalam, boleh waalaikumsalam warahmatullah, boleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau salam ada nggak yang lebih dari assalamualaikum? Sok pamilarian. Setahu saya tidak ada. Sok ada nggak redaksi mengucapkan salam di luar sholat ya, di luar. Kalau dalam sholat ada kan sudah boleh assalamualaikum, assalamualaikum boleh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, boleh juga lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah. Nah di luar sholat, lamun orang pendak berpisah, ya masuk rumah, keluar rumah, masuk majelis, keluar majelis, pernah nggak ada salam yang salamnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sok pamanakan. Setahu saya nggak ada. Tapi cukup dengan assalamualaikum. Salam. Nah, ya tamah, kiralah ada edisinya. Terus, jadi saya salam, Nabi sedang sholat. Ya, paroda ilaya isarotan. Lalu Nabi berisyarat kepadaku. Wakola, ia berkata, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu kecuali beliau isyarat dengan jarinya. Nah, tadi mah dengan tangan. Kalau dengan tangan kan bisa dari sini ke sini kan? Tangan. Tapi kalau dengan jari, berarti ini terlibat. Jadi kalau ada orang berisyarat dengan pakai hadis di atas bisa begini, Pak. Tapi kalau pakai hadis di bawah saja bisa begini. Bisa begini, begini. Tak iya teh bisa dua cara, kadang-kadang dengan tangan, kadang-kadang dengan jari. Tapi bisa juga satu cara, tapi pandangan yang kesimpulan yang berbeda. Contoh naonnya? Aya murang kali ngadu ka bapana, Pak, abi ditunggul anon dibabuk kuleungeun. Abi dibabuk ku babaturan kuleungeun, dibabuk kuleungeun teh ku manana dibabuk kuleungeun? Pak, abi dibabuk kuleungeun. Bisa disiku teh? Ditinju? Dicolok? Bisa. Begitu. Torojo babaturanana. Pak, putra bapak tadi ditampiling ku babaturanana. Oh, berarti lain ku siku, ditampiling ku. Betul tidak? Ya. Tapi eta teh bisa sekali ditonyok, sekali ditampiling, bisa gitu. Tapi kalau dipukulnya cuma satu kali, yang satu menerangkan pakai tangan secara umum, yang satu ditampiling. Nah, menerangkan peristiwa yang sama, pemukulannya satu kali, tak kesimpulannya kedah ditampiling. Kan kedah gitu. Ya, iya sami. Kalau peristiwa yang sama, yang satu menerangkan dengan tangan, yang satu menerangkan dengan jari. Peristiwa yang sama, berarti dengan jari. Kalau dengan jari, pasti dengan tangan. Tapi kalau dengan tangan secara umum, belum tentu pakai jari.
Nah, bagaimana jelasnya, bagaimana nanti tangke dihandap cara berisyarat nangke. Pokoknya mah iya mah menerangkan fokusnya bahwa menjawab salam di dalam sholat itu diizinkan, tapi dengan isyarat tangan, bukan isyarat kaki, bukan dengan isyarat kepala. Ya, nggak boleh waalaikumsalam jadi batal kalau menjawab begitu. Bagaimana kalau isyarat begini? Tidak diizinkan. Isyarat dengan kaki nggak boleh, tapi dengan tangan. Nabi yang melakukan begitu. Tangke caranya bagaimana? Di bawah. Nah, hadis nomor 3, kepentingan dimuat. Berisyarat dengan tangan bukan hanya untuk menjawab salam, tapi menjawab pertanyaan orang di luar sholat. Jadi boleh bertanya kepada orang sholat? Boleh. Asal kepentingannya kepentingan sholat. Nah, kade Pak, mengatakan boleh teh tekenging ku pikiran, tapi harus ada faktanya. Pernah terjadi di zaman Nabi. Tak itu nu disebut ilmiah teh gitu. Ari nu disebut ilmiah teh tiap ngomong urusan hukum, datanya ada, tah prakteknya Nabi. Paling tidak sahabat lah. Paling tidak sahabat. Jadi ilmiah teh sanes kalau ngomong banyak bahasa asing, lain gitu ilmiah. Wah, itu tulisan ilmiah, tapi eueuh rujukan ini ngomong bahasa asing bukan. Ilmiah mah tiap ngomong sesuatu harus begini, boleh begini. Ya, apa dasar hukumnya? Tah, eta ilmiah. Ya. Tok hadisnya dari Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yanha anha te arok ataini ba'dal asri. Nabi, ya saya pernah mendengar Nabi SAW melarang 2 rakaat setelah asar. Tidak boleh sholat ba'da asar, tidak boleh. Nggak ada sholat ba'diyah asar, nggak ada. Yang ada ba'diyah mah duhur, maghrib, isya. Subuh nggak ada. Ya. Pernah di zaman Nabi ada orang sholat ba'da subuh. Beres sholat subuh, sholat. Ku Nabi ditaros. Sholat apa ini? Mengapa Nabi bertanya? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan. Orang itu ternyata mengemukakan alasan. Rasul ini bukan ba'da subuh, tapi qobla subuh. Mengapa kamu lakukan di sini? Tadi saya tekaburu. Pas ka masjid teh, tos ngawitan sholat. Kan Anda bersabda, setelah qomat mah tidak boleh sholat sunat apapun. Kecuali sholat wajib. Nya abi teh ngiring we sholat wajib. Abi teh lebar datos biasa sholat qobla subuh. Ah, inisiatif pidamel di dia lebar. Ya. Nah, mendengar jawaban begitu, Nabi pun bersabda, "Idzan la ba'sa bih." Jika demikian tidak apa-apa. Jadi we hukum. Jadi ini syariat. Jadi amalia sahabat hanya Nabi mengizinkan. Apa bukti izin? Idzan la ba'sa bih. Jika demikian alasannya tidak mengapa. Ya nu teu kenging mah Bapak. Hoream sholat qobla subuh bada sholat subuh we heula. Geus sholat subuh lebar ketan ayeuna bada subuh teu kenging gitu mah Pak. Teu kenging. Alasannya qobla subuh dilakukan jadi bada subuh karena Bapak ke masjid tos qomat belum qobla subuh. Qomat tos mulai takbiratul ihram. Teu takbiratul ihram muni gancang qomat abi mah qobla we hungkul nyalira teu kenging. Kalau Bapak sholatnya di rumah mangga. Tapi kalau sholatnya di masjid, sudah qomat, bahkan sudah takbiratul ihram, Bapak tidak boleh sholat, kecuali sholat wajib itu. Terus, nah, Nabi teh melarang, suma ro'aituhu yusolihima. Nabi melarang, kemudian aku melihat Nabi melakukan sholat itu. Nabi melarang, Nabi melakukan. Ya, Ummu Salah teh penasaran kayak Nabi teh melarang, Nabi melakukan. Kayak Nabi teh hilap. Kan lamun Nabi melarang itu berlaku juga untuk dirinya kan. Nabi melarang minum homer eta teh jang umatna hungkul. Bukan, Nabi melarang ditato untuk umatnya saja? Tidak. Nabi pun berlaku. Nabi melarang sholat ba'da asar, Nabi sendiri melakukan. Nah, sahabat teh dididik oleh Nabi teh untuk kritis.
Ya, sahabat itu ujug-ujug kieu piraku nabi salah, piraku nabi, dan nabi ge jalmi. Ya, nabi ge jalmi. Mungkin lupa nabi, mungkin. Nabi mungkin lupa. Ya. Nabi mungkin salah, nabi mah terpelihara dari salah. Tapi para sahabat ingin tahu, nabi melarang, nabi sendiri melakukan. Tak itu melakukan teh masih multitafsir. Apakah larangan itu hanya khusus untuk umatnya? Dan Nabi mah boleh, kan ada Pak? Ada syariat yang larangan itu hanya untuk umatnya, seperti poligami lebih dari 4 kan nggak boleh. Tapi kalau Nabi mah dibolehkan. Ya. Apakah yang ini khusus untuk Nabi? Ya, atau yang dulu tidak boleh sekarang boleh? Nah, titik-titik saya lewat karena panjang hadisnya. Kata Ummu Salamah, di sisiku ada beberapa perempuan Bani Haram, orang Ansor. Jadi Ummu Salamah teh bade naros ka Nabi nuju salat ngan izin sebagai istri malu. Nah, lalu aku mengutus seorang perempuan untuk bertanya kepada Nabi. Dipanggil saja perempuan. Seorang mah, "Neng, itu Nabi salat bada asar. Pang naroskeunnya bilih hilapeun. Bilih hilapeun Nabi pang naroskeun." Ya. Taros Rasulullah ini salat apa? Salat apa? Ya, tuh kadituna. Aku berkata kepada perempuan itu, kamu duduk ya di sampingnya. Jangan di depan, duduk di sampingnya. Terus katakan kepada Nabi bahwa Ummu Salamah bertanya. Kabayang ipanya? Kabayang? Nabi nuju salat bada asar, Ummu Salamah mau bertanya, malu langsung, malu. Miwarang weh, seorang perempuan. Tapi kamu jangan di depan, duduk di samping. Terus katakan kepada beliau, saya disuruh oleh Ummu Salamah untuk bertanya. Bertanya apa? Mengapa Anda melakukan sholat ini? Padahal Anda sendiri yang melarang. Tuh, ya. So, kamu duduk di sampingnya, katakan kepada beliau, Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, ya, sami tu katanha an hataini. Aku mendengar engkau melarang 2 rakaat setelah asar. Wa aroka yusolihima, ya, dan Anda ternyata melakukannya. Nah, kata Ummu Salamah, jika Nabi berisyarat dengan tangannya, Nabi berisyarat, kata Ummu Salamah, fastakhiri anhu, sudah kamu mundur, jangan diteruskan. Berarti Nabi sadar dengan sholat yang dilakukannya sadar. Nah, fafa'alatil jariyatu, perempuan itu pun melakukannya. Ditaros, Rasulullah, ini sholat apa? Kan Anda melarang, mengapa Anda melakukan? Ternyata Nabi berisyarat dengan tangan, ya, berisyarat dengan tangannya. Tos, titik-titik. Ya, saya tidak teruskan hadis ini panjang. Kepentingannya Nabi berisyarat dengan tangan bukan untuk menjawab salam, tapi untuk menjawab orang yang bertanya. Boleh bertanya kepada orang sholat, ini peristiwanya. Dan Nabi menjawab dengan isyarat. Dan pertanyaannya tentu kaitan dengan sholat. Contoh jika kia Pak. Pak, istri Bapak sholat atau sholat maghrib. Beres sholat maghrib, tuang bareng sareng Bapak. Ya. Tuang, ngobrol. Pas ngong adan isya, Bapak maka masjid. Terus bubar ke masjid. Ya. Nuju tuang teh Bapak kadang istri Bapak teh hitut. Nya nuju tuang maghrib tut misalkan. Ngan Bapak uih ti masjid. Nah si ibu sholat. Tadi teh keur maghrib teh keur tuang teh hitut. Si ibu mah sok pohoan ya bisi sholat can wudu. Bapak boleh bertanya? Boleh. Ya. Istri Bapak sedang sholat padahal tadi maghrib teh hitut. Bapak uih ti masjid. Si ibu karek sholat jika can wudu tadi hitut bisi hilapeun kan lebar beres sholat ku babari taros Pak bu geus wudu sholat teh acan kumaha kitu kan tadi maghrib hitut hala nya hilap kan kedah diulang harus diulang dari wudu sholat. Nah mengpeng di tengah-tengah Bapak boleh bertanya ibu kade tadi hitut bisi teh acan wudu. Nah si ibu yang sedang sholat kalau dia sadar bahwa dia belum berwudu dan dia ingat hitut, batal.
pergi ke air wudhu, ulangi sholatnya. Tapi kalau istri bapak sudah wudhu dan bapak tidak tahu, istri bapak tidak usah jawab begini, enggak, gus wudhu, jangan nanyakan, tata kedah gitu. Cukup dengan isyarat tangan. Cukup dengan isyarat tangan. Ya. Dan jangan bertanya urusan yang tidak ada kaitan dengan sholat. Ya. Bapak nuju ngaraleut, itu aya nu sholat. Tawaran, rek cilok, rek cireng. Patali jeung sholat, tapi si taberes sholat. Ya, taberes sholat. Ya. Tuh batur geus ngaralas, rek dipangalaskeun ayeuna entong atuh nu sholat ditawisan itu entong. Ya. Tapi lamun kieu mah, saya tadi teh asa batal ayeuna ujug-ujug sholat bisi hilapan, kada geus wudu encan, juk takbiratul ihram sadar, nya tadi batal, gugurkeun. Tapi kalau dia ternyata sudah berwudu atau sudah tayamum, lamunnya sapar mah, ada orang bertanya, tinggal isyarat. Ya. Beres isyarat, nah beres sholat, titik-titik nate Nabi naros. Saha tadi nu naros? Abi Rasulullah, saur Nabi, ieu mah sanes sholat bada asar. Sholat bada duhur, ceng Nabi. Sholat bada duhur. Nah Rasul dipidamel ayeuna. Mengapa Anda lakukan di sini? Tadi teu kaburu. Nabi beres sholat lohor langsung harus ke Bani Amr bin Salamah mereskeun nu parasea. Ya uihna pas bade sholat ba'da duhur kabujeng asar we heula Nabi teh. Terus ba'da duhurna digentos. Ummu Salamah naros, Rasulullah afanakdihi idza fatata. Boleh tidak saya mengganti sebagaimana Anda mengganti? La, teu meunang anjeunna. Nah, dengan jawaban Nabi itu, artinya sholat ba'da duhur diganti jadi ba'da asar, khusus untuk Nabi saja. Beda jeung qobla duhur, qobla subuh tadi, kasiangan digentos, etaman ku sahabat dipidamel, Nabi mengizinkan. Ras ta ayeuna apa bagaimana cara isyaratnya? Ta ieu mah jelas isyaratna riwayat Abu Daud. Para hadirin rahimakumullah, hadisnya dari Ibnu Umar. Ya, saya tidak pakai keterangan-keterangan lah karena hadisnya cukup jelasnya. Kata Ibnu Umar, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusolli fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menuju Masjid Quba. Nabi selama di Madinah ke Masjid Quba teh setiap Sabtu. Di Masjid Nabawi ka Quba teh lah jika ti alun-alun Kabinong gitu Pak. Anggaplah Masjid Nabawi teh Masjid Agung Bandung, Quba teh di Binong gitu. Nabi rutin tiap Sabtu ya ngalongok Masjid Quba. Kadang-kadang berjalan kaki, kadang-kadang naik onta. Nah ayeuna mah aya jalan melalui belakang Pak ka Quba teh. Ya, anu kantos umroh tahun-tahun kamari ya pasti apalah. Kapungur mah kan kedah kanu bus da tebih. Ayeuna mah aya lurus we di Masjid Nabawi aya jalanna jiga beraga ka Quba. Mapa pamaget setengah jam, paling lami 40 menit ge rugi. Nah, Nabi menuju Masjid Quba lalu salat di dalamnya. Ya, salat apa? Bisa tahiyatul masjid, lamun waktu duha bisa duha. Jamaah umroh pasti aya tur ka Quba. Setiap jam ke Quba. Untuk apa? Ziarah ke Masjid Quba, masuk sholat. Paling tidak tahiyatul masjid. Lamun bertepatan dengan waktu duhur, ya sholat duhur. Ya. Nah, kemudian orang-orang mendatanginya, Paja'atul Ansor didatangi. Biasalah, seminggu sekali Nabi kadinya teh tanya jawab, Nabi sok naroskeun kumaha perkembangan nusarolat, perkembangan Islam, sok anu tengartos yang tidak mengerti tentang syariat bertanya, itu Nabi merawat jemaah itu. Datang. Nah, seraya mengucapkan salam kepada beliau yang sedang sholat. Oh, Nabi ka Quba disampaikan menuju sholat. Assalamualaikum. Gitu. Ari salam ada teu aya 2. Assalamualaikum. Padahal Nabi menuju sholat. Aku bertanya kepada Bilal. Bilal, bagaimana engkau melihat Nabi SAW menjawab salam mereka? Kumaha ngajawabna? Nah, di dieu mah dijelaskeun. Faqala kata Bilal, hakaza. Nah,
Wabasato kafahu, Bilal membentangkan telapak tangannya. Tadi dia mah dieceskeun. Ya, tak lamun ayah hiji peristiwa, ya, terus sahabat banyak yang melihat. Nah, kita jangan baca satu hadis. Mungkin 10 sahabat ini meriwayatkan dengan bahasa masing-masing. Tete kumpulkan supaya tidak berkesimpulan berkesimpulan salah dari yang benar. Ya. Jadi mah dijelaskan. Bilal membentangkan telapak tangannya, kata Ja'far pun tas rawi hadis mengikuti. Telapak tangannya dibentangkan, Bilal menjadikan perut tangan di bawah, ini perut tangan. Tuh kadituna waja'ala batnahu asfala, ya batnahu teh. Telapak tangan yang perutnya di bawah, punggungnya di atas, tah isyaratnya teh begini. Lain kieu, komo kieu mah. Komo kieu mah. Ya. Komo kieu mah isyaratnya begini. Ya. Jadi sanes begini, tapi begini. Jadi Bapak nuju sholat, istri Bapak, anak Bapak, assalamualaikum. Cekap sakitu oke. Ya. Terus ada orang bertanya, Bapak itu sholat naon wayah kieu sholat? Nah, Bapak padahal mah misalkan sholat subuh kasiangan atau sholat duhur keasaran, misalkan hilap kabobohan, Bapak ya kieu sholat naon? Nah, Bapak teu kedah sholat lohor itu tadi kasarean, teu kedah kitu, isyarat. Talamun bade ngajawab kulisan, engke saparanto salah. Kalau mau begini, Bapak tidak mau isyarat, terus sholat, nggak apa-apa. Ngan boleh, bukan harus berisyarat begitu. Ngan lamun bade berisyarat, begitu caranya. Bagaimana yang tidak punya tangan? Ya, atau satu dia punya tangan mah kumaha. Pero korek gigi break. Nah, ada lagi isyarat yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi isyarat imah disesuaikan dengan kebutuhan. Tinggal hadisnya. Jadi isyaratnya bukan begini. Karena kebutuhannya orang supaya berdiri, ya isyaratnya pun isyarat berdiri. Kata Buhainah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat, lalu berdiri pada rakaat kedua. Yang harusnya duduk tasahud awal, Nabi ngadeg gue. Ya, hilap Nabi. Kemudian para makmum mengucapkan tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Kan gitu kan syariat. Subhanallah, orang ya gitu kan lamun imam lepat, subhanallah. Tapi Nabi terus berdiri. Cing, anu terang tuh. Mengapa Nabi terus berdiri? Padahal Nabi mendengar yang tasbih. Cing, anu terang tuh. Mengapa Nabi terus berdiri, tidak terus duduk? Padahal sudah diberitahu, subhanallah, subhanallah. Nabi terus berdiri. Mengapa? Ada yang tahu Pak? Karena Nabi sudah berdiri tegak. Kalau Bapak lupa tasahud awal, ya, sudah berdiri tegak, apalagi sudah bismillah, can tasahud awal, jangan duduk, teruskan. Nanti diganti sujud sahur. Jadi kalau Bapak lupa tasahud awal, sudah berdiri tegak, jangan duduk. Itu Nabi yang bersabda begitu. Idastatama iman fala yajlis. Tapi wa in lam yastatima iman, jika berdirinya belum sempurna, ayanu subhanallah, atau Bapak ingat, boleh duduk dan tidak perlu sujud sahwi. Yalah lamun kalau dipraktekan. Ya. Ini sujud kedua, rakaat kedua. Allah. Can sempurna, betul subhanallah, ho akbar. Oh, setelah sujud sahwi. Tapi kalau dari sujud Allahu Akbar, bismillah, subhanallah, subhanallah, terus saya Pak berdiri. Ngan masalahnya makmum terus subhanallah kumaha? Urang teh ari diuk. Saur Nabi ulah kalau sudah berdiri tegak jangan duduk. Ari terus nangtung, makmum teh subhanallah, subhanallah, cing kumaha solusinya? Kuma solusinya? Solusinya bukan imam dipaksa duduk, tapi makmum isyarati untuk berdiri. Tuh, ketika beliau hendak menyelesaikan sholat, beliau sujud 2 kali kemudian salam.
Jadi Nabi menyadari tadi benar-benar lupa, diganti dengan sujud sahwi. Hadisnya riwayat Nasai. Dalam riwayat Imam Ahmad, ketika Nabi berdiri pada rakaat kedua, para makmum mengucapkan subhanallah. Mengapa Nabi terus berdiri? Karena sudah berdiri sempurna. Ya, lalu Nabi berisyarat kepada makmum untuk berdiri. Kuma isyaratnya? Masa begini? Isyarat berdiri mah disesuaikan. Isyarat berdiri mungkin gitu. Ngajak dulu kieu. Kieu isyarat berdiri, nah bisa begini, bisa dengan satu tangan, dua tangan. Ya. Tangan masalah lamun terjadi miskomunikasi, keilmuan tidak seragam. Makmum subhanallah, subhanallah, imam terus berdiri, cek makmum teh badagong imam teh. Cek imam tengah lawarti makmum teh tuh gitu kan ribut. Tadi Pak kedah diajar babarangan dikit. Ari abi kantos ngabahas sujud sahwi teh. Oh teh acan ongkel lah keberesin nanti sujud sahwi. Jadi kapan sujud sahwi? Ya. Sujud sahwi teh kapan saja penting itu. Ya. Abi beberapa kali di Nurul Ilmi 2 kali kantosnya. Untung jamaahnya yang biasa ngaji jadi mereka seragam. Ketika saya lupa sudah berdiri. Ya orang subhanallah subhanallah saya suruh berdiri. Ngaradag. Nanti pas akhir sujud sahwi atau clear. Nah, ulah juga kajian tenan di mananya? Jumaahan, Pak. Sami rakaat kedua berdiri. Rakaat kedua berdiri. Makmum subhanallah, subhanallah. Imam paham dah sudah berdiri terus. Aya makmum, imam teh bedagong urang mah salam sorangan. Aya nu makmum bingung Allah nuturkeun imam dah salah. Ari sorangan pan itu jumaahan, pira kok jadi mun parit. Kacau ya Pak. Coba kalau keilmuan seragam, wah terjadi miskomunikasi. Nah, padahal Pak, secara kaidah umum, kalau kita tidak tahu apa-apa, tuturkeun heula we imam. Jika imam sholat isya rakaat kaopat masih berdiri, mungkin tuh? Mungkin. Bapak rek subhanallah, bisi urang nu poho ya, kadang-kadang orangnya makmum ngalamun kan. Ari subhanallah bisi urang nu poho. Ari teh subhanallah asali mah batur oge nih. Ngadeg we Pak, tak nangtung. Nangtung mah heula sadeanana. Tangke beres salat ngaharewas ka babaturan. Asali mah nya, asali mah nya. Tah, lamun geus aya saksi baru tanya, "Pak Imam, nembe teh salat isya 5 rakaat." Maknya mangga taroskeun muhun Pak Imam asali mah tah imam teu kenging bedegong. Tidak usah diulang sholatnya, kantun pandu sujud sahwi. Sok caralik tong wakabiri calik. Allahu Akbar sujud kahiji, Allahu Akbar duduk antara dua sujud, Allahu Akbar sujud kedua, Allahu Akbar posisi tahiyat akhir, langsung assalamualaikum, assalamualaikum, beres. Sesederhana itu. Tidak usah diulang, tebatal, tengah batal. Ya, itu pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, salat asar, Rasul, salat asar jadi Nabi, itu opat, nah tadi 5. Nu benar cek Nabi, mangga we terus ka makmum. Mohon Rasulullah, ayo sujud sahwi. Tak peristiwa kita teh jarang dikonsumsi umum. Padahal masalah kecil tapi penting. Kalau tidak tahu bisa miskomunikasi. Sok nu teu apal aya orang praktek gitu. Ieu aliran naon kieu salatna? Bawa aliran cungceng ieu. Kalau kita melihat orang ada ibadah di luar pengetahuan kita, jangan a priori. Barangkali kita belum membaca hadis yang mereka tidak baca. Kalau kita mau ilmu, bertanya. Ya, mengapa begitu? Abi hoyong apa yuk? Ieu jadi ilmu kalau saya baru tahu. Kalau mereka tahu hadisnya, ada bukunya, sadorkeun bukuna hadisnya riwayat siapa? Lamun orang penasaran, iya hadisna sahih henteu? Tah eta mah taroskeun ka ahlina. Ulah ka tukang sayur taroskeun. Taroskeun. Ini hadis ini betul tidak sahih? Ya. Dan boleh Bapak jadikan saya fasilitas untuk bertanya itu. Saat abi menakan hadis. Ini kalau sahih bagus, ngan bisi doib taroskeun. Ya. Aya nama tos gampil Pak neliti hadis. Sok salajengna. Nah, sekarang
dilarang sholat dengan rambut dikepang, dikapang tidak dibengket kan aya nu rambut panjang sok dibengket tekenging, tidak sampai membatalkan makruh. Udarkeun we, udarkeun ya, diudarkeun. Jadi sanes melarang rambut panjang, sanes ngan lamun rambut panjang ulah dibengket bade ku karet, kamu ku gemok mah da beurah diudarkeun we. Sareng abis sujud ieu sok kapayun, wios sujudan. Bangke kahandap nyambung. Ya, nyambung. Sok ayeuna tentang dibengket heula. Bagaimana kalau perempuan makan pakai tutup? Ya kan sok aya ibu-ibu ari panjang kan bisa katingali kan rambutnya termasuk aurat. Sok digelungkeun we ka dieu begitu. Jadi tutup kemungkinan aman. Mun pameget entong. Tuh kata Abu Rafi, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayusalliya rajulu wa ra'suhu makusun. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salatnya sambil mengkepang atau rambutnya dijalin. Bade dibengket hiji, bengket dua, bengket tilu ngewa atunya. Ya. Nah, pengetahuan ini tidak merata. Cucu Nabi saja tahu Nabi melarang begini setelah kakeknya wafat. Nah, ini peristiwanya. Kata Ibnu Abbas, tapi sanes dina riwayat ieu ketang tadi muat, cobain ieu heula nya. Ia melihat Abdullah bin Al-Haris sholat sambil mengepang rambutnya atau dibengket ke belakang. Lalu Ibnu Abbas mulai mengurainya. Jadi aya nu sholat dibengket rambutna, diurai ke Ibnu Abbas, dibuka karetna, diudarkeun. Beres sholat, Abdullah bin Al-Haris menemui Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, mengapa engkau berbuat begitu kepada rambutku? Mengapa rambut saya yang tadi diikat engkau buka? Kata Ibnu Abbas, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sungguh perumpamaan orang seperti ini seperti orang yang sholat sambil dibebani. Kaberat-berat gituan, awet. Cing urang wantun teu kabatur gitu. Aya sholat, ya nu rambutna dibengket, preman nu karek pensiun. Misalkan Kang Emu sholat di dia, dibengket, wantun teu ngudarkeun. Ya, juk ditampili. Urang mah amar ma'ruf nahi munkar teh hanya dengan orang tertentu. Padahal mah saya, Pak. Ya. Saya udarkeun ke lamun nyeros eta teh dilarang. Awon ku abi diudarkeun nyaah. Ngan batur kersa teu dipika nyaah kitu. Pak kieu, Pak. Di zaman Umar bin Khattab ya. Hudzaifah jadi gubernur di Basrah di Kufah hilap deui. Salat ngan punten di bangkuan jadi luhur, makmum di handap. Pas bade Allahu Akbar pisan ku Abu Mas'ud dibetot turun naon di luhur imam. Beres salat diberi tahu Hudzaifah, apa Anda tidak tahu seorang imam dilarang salat di tempat yang lebih tinggi, makmumnya di bawah? Kata Hudzaifah, iya, aku ingat ketika kamu menarik bajuku, nuhunnya di wartosan. Tak gitu sahabat. Sok di urang aya nu salat di luhur betot. Aya nu salat kan di urang aya tempat pak imaman di luhuran, cok bapak cobaan betot. Kira-kira nurut moal. Pasea di urang. Di urang mah pasea. Nah, dalam riwayat sanes mah Abu Hurairah ngalangkung duka Hasan duka Husain, hilapi Husain mun terlapat mah salat sami dibengket. Beres salat nuju salat diudarkeun beunggeutana ku Abu Hurairah. Beres salat Husain kieu, siapa yang membuka tali rambut saya? Kata Abu Hurairah, saya. Mengapa kamu buka? Dititah aki maneh. Kakek kamu yang menyuruh begini. Oh gitu, nuhun diwartosan gitu. Incuna segitu teh. Sok urang lamun aya incu Nabi wantun teu. Abu Hurairah mah wantun. Ancan incu Nabi salah masalah we. Da incu Nabi mah teu maksum, lamun Nabi maksum. Incu Nabi mah teu maksum. Komo turunan ka dieu oh teu aya. Aya Habib maksum. Mun Nabi maksum. Ya. Manusia selain Nabi mah teu aya nu maksum. Mungkin ustaz salah, kiai salah, ustaz salah. Manusia mah mahalunisian wal khoto, tempat salah dan lupa. Tak lamun orang diajar oleh siapa saja anu nah hanya kieu imah jiga salahnya salah masalah. Bade abi bade salah. Ya.
Ulah kieu piraku kiai salah, piraku ustad salah, tak eta teh musyrik ngareus teh. Kalau ngomong begitu kan tidak sadar mensejajarkan ustad itu dengan Tuhan. Kalau Allah dalam Quran mustahil salah. Ari ustad mungkin salah? Mungkin. Kiai mungkin salah? Mungkin. Abi mata aneh. Kalau ada penceramah nerangkeun sae, tapi kitu hirup sapopoena teu aneh jelema. Entar lamun urang bade berusaha ulah kajalmi ka nabi berusaha. Nuturkeun nabi mah moal kecewa. Nuturkeun ustad mah sok kecewa. Ustad gak yang salamet kudu nuturkeun nabi. Para ulama ge hoyong salamet kudu nuturkeun nabi. Sok, nah sekarang dilarang menyingkap rambut dan baju ketika hendak sujud. Nyambung, ada orang rambutnya panjang. Ya, dikepang tidak boleh. Kalau dikepangannya dibuka, ikatnya dibuka, kekumaha ya. Lamun sujud ngahalangan, sabios. Jangan disingkap. Diurang tibalik. Ya, memahami hadis ini teh, lamun nuju sholat, jangan terhalang oleh rambut. Lamun sujud tidak boleh terhalang oleh rambut. Sampai setiap sujud, gitu setiap sujud. Pernah saya beberapa kali melihat orang begitu. Eta teh hadisnya sahih, tapi kesimpulannya yang salah karena maksud hadis itu bukan begitu. Ini pernah dibahas di nabab sujud. Dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk sujud di atas 7 anggota tubuhnya. Jadi ketika kita sujud ada 7 anggota tubuh yang kena ke bumi. 1, kening itu dengan hidungnya, wajah, kening, hidung. 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Usahakan lamun kaki kita tiasa nilep menghadap ke kiblat. Kecuali anu jebrak dah sok mapok galang wae kan heuras Ustaz abi mah hese nangtungnya sawios. Tapi anu lentur nah kieukeun satiasa-tiasa. Kan anu mapok galang mah jebrak hese di kieu teh nya atos kumaha deui atuh dah hese. Tuh, kadituna teh tidak menyingkirkan rambut bahasa hadisna wala yakufa sa'ron wala sauban. Sanes jangan terhalang. Nu sholat teh jangan menahan. Kafayakufu teh menahan. Kaful basor teh kan menahan pandangan dari yang diharamkan. Ieu ngangela layakufu, jangan ditahan rambut. Jadi lamun bapak sholat kebetulan rambutnya juga stokon yuk. Tahun sabaraha stokon yuk? Tahun 80-annya. Ya, juga stokon yuk. Ngahalangan jangan disingkap, biarkan rambut itu ikut sujud. Kobeah bapak logor kadang-kadang kesujud teh sok rada merosot saeutik ngaganyo wios biarkan si kopiah itu ikut sujud bersama kening ulah tiap sujud kieu tiap sujud nya riweuh atuh nya usah da teu nyaman lamun teu nyaman sate acana atuh rada kieukeun sakedi ya ngan lamun ceramah kieu kan ngewa ceramah mah kieu tapi lamun salat kan sok aya nu pameng Pak sok aya nu pameng sok rada dikieukeun mangga teh sia ngan ulah langsung tiap bade sujud kieu teh jadi terlalu banyak gerakan awon. Ya awon. Kecuali yang tidak bisa dihindari jika ngangge sarung, orang lamun ngangge sarung geuning lamun bade sujud kitu ke sujud teu sasios, tebab lamun teu dikitukeun ke sok udar. Ya. Jika salat ngangge lancingan jin nu rada marecet, pasti sok rada disingsatkeun sakediknya. Lamun teu disingsakeun kan calik teh tegenah ada tapi lamun dikieukeun kan rada rawas calik teh gitu ya boleh begitu boleh nggak apa-apa ya karena kita melakukan gerakan bukan tanpa udur ada udurnya untuk kenyamanan sholat ya menuju sholat tadi rusuh di sarung kurang pageuh bade marosot lareskeun ulah rek marosot antep teh teu meunang kumaha lamun pluk panangin teh di kolor atuh hayam singgara rapak ayam singgara rapak laraskeun tidak apa-apa Pak laraskeun ya abi kantos nuju naonnya jumaahan malah tarawih gitu nuju naon calik posisi si yeuna kapencet jadi parem atuh ripuh imaman teh aduh ieu panangin imam seueur nya da apalah mana pencet urung tidak apa-apa ngan ulah kieu
ulah mana mencet tah eta mah kan jadi kamana karep bisa atuh udahlah. Ya, orang bari bismillah, orang bari ieu dina saku pencet. Enggak apa-apa. Ya, mengapa? Supaya untuk kenyamanan sholat. Jadi makmum yang di belakang jadi terendah. Jika ngangge mik anu kieu nya, tebih teuing misalkan, aduh kirang kadangu, orang bari sholat dari kieu teu sosios. Atau terlalu dekat teu nyaman kan? Darengangan tidak. Ya. Untuk kenyamanan sholat dirinya juga sholat makmum. Begitu juga hadis kedua dari Ibnu Abbas, Nabi SAW aku diperintah, kata Nabi, untuk melaksanakan sujud dengan 7 tulang anggota sujud. Kening, beliau berisyarat menunjuk hidungnya. Kening, tong hilapnya, yang irungna, cek Nabi. Kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari dari kedua kaki. Dan kami tidak membelokkan. Membelokkan apa? Membelokkan rambut, ulah dibelokkan gitu. Ketika rambutnya turun, jangan dibelokkan. Biarkan tersujudi. Ya, atau pakaian. Jika ibu-ibu ngangge mukena, ngangge kerudung anu pas bade sujud, kapayun gadinya sujud dan jeung tiung tidak masalah. Ya. Ulah sujud kurung kitukeun. Tiap sujud kitukeun. Parangin tarawih 11 unggal sujud gitu kan riweuh teh. Ya. Enggak apa-apa, si kerudung pakaian tersujudi enggak apa-apa. Kan teu kenging kahalangan ari eta sajadah ngahalangan kumaha? Karpet ngahalangan, ya. Nah, keterangan hikmah tuh dugi ka aya kieu. Ya, Imam Asy-Syaukani ya. Hikmah dilarang menyingkirkan rambut kepala dan baju ketika sujud karena perbuatan ini seperti menyerupai orang-orang yang sombong. Kan orang sombong lamun rambutna saya sok kieu tah. Nah, gitu hari. Ya, mun awewe makan mah kitu hari. Jangan awon gigituan teh. Tuh, nu terakhir, hukum mengusap pasir atau meratakannya ketika sujud. Nah, idealnya, baiknya, sebelum kita sholat, bereskan tempat sholat. Bereskan. Jangan sampai di tempat sholat kita teh ada yang mengganggu. Bilih aya sirem, ya, tai cak-cak, kesik, semut, atau apa saja yang mengganggu. Beresan, ya. Kan kita sholatnya nyaman. Nah, hanya kadang-kadang kita lupa. Jadi beresan lah ujug sholat pas aduh aya kesik ya pas sujud kahiji dek menit tegenah panen kesik badak kan terawas ya teh. Pas sujud dek aduh menit terawas. Lamun orang sholat di bumi gampil Pak tiasa ngageser. Lamun sholat di masjid jumaahan ngageser kumaha pinu? Pas tempat sujud dek aya kesik misalkan. Kormah kapetna ipis tuas aya kesik dek. Boleh itu disingkirkan? Boleh. Tapi jatahnya 1 kali saja. Kaitan 1 kali. Ya. Yang tidak boleh lebih dari 1 kali itu kaitan dengan tempat sujud. Tidak berlaku secara umum. Tuh, ada hadis dari Mu'aikib. Bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada orang yang meratakan tanah tempat sujud ketika mau sujud. Jadi ketika mau sujud, nah kotor, atanapi kebul, kesik, sirem, sok mangga ratakeun keperukeun. Beliau bersabda, in kunta fa'ilan fawahidatan. Jika kamu mau melakukan 1 kali saja. Mengapa? Pak, tempat sujud nuju mayun ka Allah eta teh rahmat teh keur ngagateng ka Allah. Rahmat Allah teh keur ngagateng ka urang. Urang terlalu banyak konsentrasi kepada pekerjaan lain, ge pegat rahmat. Ya. Sakali atau udah iya sirupna bolak-balik. Nah, kalau semut atau binatang lain yang bolak-balik tak eta mah memang aya saperluna ke di edisi sabaranya aya. Jadi kalau ada binatang yang mengganggu apalagi membahayakan boleh dibunuh dulu. Kamu bapak nuju salat, wah anak kalah jengking ya. Begitu bahaya kan ya cok. Bapak boleh tijak we heula. Ngadon ngaceleng tijak deui. Begitu. Boleh. Nyamuk, Pak. Bapak nuju sholat yang plek nyocok ya jeletit boleh keplak pek kehiber kadiri keplak ari maneh tak ulah gitu eta mah langkung teh orang nuju sholat plak begitu benang ya ngan omat tos benang ulah dihuapkeun mun dihuapkeun batal jika non laleur gini Pak nuju sholat bolak-balik we laleur
Ari diangkep da getek urang teh. Digitukeun balik deui, gitukeun balik deui. Ya kumaha da eta mah pasti bakal sesuai keperluan. Ya, mentak mere lamun bade salat teh bersihan lah eta tilas asin. Tilas asin eta bolak-balik we lalir. Tuh, hadis kedua dari Abu Dar dari Nabi SAW beliau bersabda, apabila seorang di antara kamu sholat, tuh, wala yang sahil haso, jangan mengusap pasir yang ada di depan pasir atau gangguan lah yang tidak memadorotkan, kesik seperti ayah bala seetik memadorotkan, jangan diusap, jangan. Mengapa? Fa inna rahmata tuwajihuhu, karena rahmat sedang menghadapinya. Kalaupun mau karena mengganggu, sekali usap. Ya, kumalamun 2 kali, 3 kali sampai membatalkan, menurut saya tidak. Tapi bisa mengurangi nilai pahala sholat. Nah, nu terakhir, bolehkah anggota sujud terhalang oleh sesuatu ketika sujudnya? Boleh. Boleh sebelumnya ngampar heula sajadah sama karpet. Ya. Boleh juga di tengah-tengah sholat. Bapak sholat terus di karpetan. Ya. Terus di karpetan. Ngan pas sujud Allah ieu nih abi mah aya alergi ieu debu ieu tara disadot misalkan karpet sok alergi, kebetulan Bapak bawa sapu tangan, sujud kedua sapu tanganna diamparkeun. Boleh. Tuh tinggal hadisnya. Dari Anas bin Malik, kami pernah salat bersama Nabi SAW pisiddatil hari, pada waktu terik panas matahari. Tuh aya penghalangan tempat sholat lagi kapoe ngabelentrang panas. Apabila seorang dari kami dalam tastati ahaduna ayumakina jabhatahu minal ar, kalau ada orang sholat tidak mampu menempelkan keningnya ke tanah, dah panas, ya, basato saubahu pasajada alai, maka nu sholat teh membentangkan bajunya lalu sholat di atasnya. Jadi pas bade sujud si acukna teh digebrahkeun terus sujud, dalamun langsung panas. Pas tiap sujud gitukeun. Artinya boleh melakukan gerakan di luar sholat asal untuk kenyamanan sholat. Ari urang mah mau ngalaman nu ieu mah. Paling lamun bau hangser, jika tilas ucing, ya abi kan ucing Allah dipiceun tarojoli ucing anyar. Di masjid, we mare pas sujud Allah ieu ngahiyak. Ari rek ngageser jumaahan begitu. Ya. Nya atosna kasut lah henteu jadi batal insyaallah. Kan talamun Bapak salat di masjid misalkan ieu tilas ucing wawartos sakoyem ieu coba dikesut dibersihan nepikeun ka leungit baun. Diwartosan saya. Terus sakitu ke edisi katilu teh bab naonnya? Masih masalah sekitar salat ya. Masalah sekitar salat. Oh nya seperti nangis, kenging nuju salat nangis. Ya. Nah, kenging teh atau nangis tuh, nangis terus kenging tuap tiup teh, pramu tuh. Nah, aya ge tuap tiup cudah ciduh, kenging nuju salat nyiduh, ge aya bab. Ya, lamun nyiduh kedah ka mana, lamun teu ku angke insyaallah lah. Sakitu heula nu tiasa kapihatur, pilih aya nu bade ngadeudel ngarojong mangga. Diantos dina 750 salapan genep 5. Punten tadi menaraskeun perkawis netepan saatosna salat subuh. Anu saterang abdi enten anu pernah melaksanakan salat ba'da subuh ku Nabi di teh dikanyingkan tapi ulah dilakukan deui. Jadi ulah dilakukan sekali-kali gitu. Nyarosna teh. Jadi teh mung syukur, oh eta mah ba'da subuh dilakukan saatosna salat qabla subuh dilakukan saatosna salat subuh. Ya. Tapi ku Nabi naon tapi ulah sekali deui gitu. Ya. Setahu saya kalimat ulah sakali-kali deui eta mah tambahan timu balik nu nerangkeun. Dina hadisna mah teh aya.
Ya, hadis nama, jika kamu alasannya begitu tidak mengapa. Tapi ulah sakali-kali deui ta eta mah timu balik. Nya tangtos we. Walaupun tidak ada hadisnya, pira ku unggal poe kaberangan. Ya. Jadi maksud ulah sakali-kali teh cing ulah nikeun karutin nu kitu. Ari kali-kali mah pastilah anu sok biasa ka masjid mah da pira ku unggal ka masjid kaberangan we kitu. Ya. Kalau kali-kali ya ari unggal poe mah berarti teh ngandul jelema. Ya, tenang dah bisa diganti ieu tenang we. Geus qomat ge tinggal salat ke bada subuhna qobla subuh bada subuh ta eta mah pangadulan. Jelas tidak boleh. Alasannya nanti jadi kemalasan. Ya. Atau lamun dia mah memang laras-laras kasiangan ya, atanapi memang didinya teh tos bareres qomat we. Keur arepek teh aya nu nambe sumpingnya sawios kewe salat sosial. Ngan ulas sakali-kali diulah jadi kebiasaan. Ari kitu mah tina sabulan sakali kantos kasiangan wajar lah orang begitu. Sebab lamun ulah sakali-kali deui berarti ngan sakali-kalina harita. Ya, jadi kada sakali saumur hidup tidak mustahil dina sabulan sakali. Tapi asa jarang lah. Di mana orang nu kasiangan subuh biasanya jarang orang melakukan lagi, tak biasa nu tidak melakukan lagi teh lantaran teu biasa. Dan nu biasa mah lebar, Pak. Sok Bapak biasa qobla subuh terus teu qobla da lebar. Nu biasa geus salat maghrib, salat bada maghrib terus henteu da lebar. Ya, di mana orang ge rusuh, aduh aya peryogi. Boleh Pak, boleh. Ternyata pas bade isya 5 menit dari isya orang tos nyalse belum bada maghrib, boleh. Tidak mesti bada maghrib beres sholat maghrib langsung. Kalau ada keperluan, komo bade micit heula. Komo bapak nulungan seseorang yang darurat, tolong heula. Sholat bada maghribna 5 menit deui menjelang isya boleh. Kan Nabi sholat bada itu umumnya di rumah. Pasti ada jarak dulu. Jika sholat bada Jumat, bapak sholat di mana di Aljabar misalkan, bada Jumat aman. Da abi aya peryogi kewe di bumi, boleh nggak apa-apa. Atusan tiasa kasalang setengah jam balas saja tidak masalah. Dan ulah kasalang dengan sholat berikutnya gitu. Mengapa? Kami menggunakan panggung kurang lebih 40 cm. 40 cm tingginya untuk imam. Sedangkan untuk imam kan sebaiknya sejajar dengan makmum. Iya. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti itu? Ya. Di zaman Nabi yang ditinggikan itu kepentingan untuk khutbah saja, supaya ketika khotib menyampaikan khutbahnya katingali. Tapi kalau imam tetap dihandap. Teh Idul Fitri mah nggak ada panggung, malah beberapa senti, tidak dugi ke setengah meter supaya imam teh katinggal nuju khutbah kan rawas. Makmum lamun imam nuju khutbah. Tapi nuju sholat, apa kepentingan orang ningali? Kan orang ningali ke tempat sujud. Apalagi jamaah yang belakang, ya. Cukup dengan mendengar saja Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tidak ada kepentingan di atas. Ya, lamun khutbah kan kita melihat. Ya, tak lamun ngimaman mah kumaha wayahna tong dipidameli dihandap. Henteu dugi ka teu sah mah ngan makruh awon. Jadi kalau menurut saya hikmahnya khawatir ada unsur ta'ajub bagi imam. Di luhur aing teh imam luhur. Saya tak awon. Tos dihandap. Kumaha lamun sajadah kanal da eta mah lain ngahaja di luhuran, memang awi sajadahna si kanal. Lamun di luhuran mah kan di bangkuan. Komo nu permanen kan dugi ka aya nu 40 cm. Bagaimana Ustaz abi lamun karasan dipiwarang imam di tempat itu nya kumaha deui atuh? Mangga imam. Ya, kalau saya mau sarankan mundur abi mah ada alim di luhur, kalau makmumnya karsa mundur. Ternyata kalau masjidnya penuh, kita tidak ada tempat selain di sana nya kumaha salat. Ya. Saya ada di salah satu masjid tempat kajian saya yang di atas. Ngan abi mah punten Pak. Kalau ada orang melakukan itu tara curak carek langsung. Saya tidak mau orang berubah karena omongan saya. Saya ingin orang itu berubah karena sudah tahu ilmunya.
Jadi berubah teh lantaran ku ilmu. Oh geningan tak eta nu bakal pageuh mah Pak. Lamun berubah oleh saya, apa jaminan saya? Orang muslimna ngan 30%. Abi ngaos di luhuran. Biarkan we abi mah. Ya, pas ngabahas tata tertib berjamaah, kabahas hadis eta. Ya, ayo orangnya. Set. Ini dilarang sholat imam sholat di tempat yang lebih tinggi. Iya. Hari ieu kumaha? Ya teu kenging. Nah, usah tengah wartosan. Tah ayeuna di wartosana ieu hadis. Mengapa tidak dari lu? Saya tidak mau ujug-ujug nyarek. Saya orang ingin berubah karena ilmu. Nah, sebetulnya asalnya sana itu rata ngan rembes da tila sawah macana teh rembes. Jadi we di luhuran. Solusinya bukan begitu. Solusinya cor heula nembe keramik. Oh nya sad abi bisa. Saya insinyur ini. Aya nama rata biasa am. Gitu. Lamun abi kalau di jamaah heterogen yang belum terbina, saya tidak langsung. Tapi kalau jamaah yang terbina, saya suka langsung. Jamaahnya sudah terbina ini tahu dan saya ketika menyogor mereka akan nurut. Nah, tapi kalau jamaah yang saya baru orang juga belum dekat dengan saya kan ujuk iya saya curak carek wae nanti dakwah saya tidak akan sampai. Jadi tidak setiap perbuatan salah langsung ditegur di saat salah. Apa dasar hukumnya? Ini Nabi pernah ngariung sareng para sahabat. Ada orang tiba-tiba masuk masjid kecewer di masjid. Salah tidak? Salah lah. Apa buktinya salah? Ku sahabat rek di jewang. Mucu orang mah iya jelema teu sopan ngecewer di masjid derek di jewang. Kata Nabi antep. Antep. Ari Nabi menyuruh membiarkan, setuju orang kencing di masjid? Bukan strategi dakwah. Nabi tahu itu salah. Ya. Antep sita beres. Sudah beres, geus gigi brig begitu. Cek Nabi, mawa cai saemer. Kang naon Rasul banjur bau. Sahabat ge, si eta nu kiih urang nu manjur, tapi nurut teh banjur. Geus banjur orang itu bertanya, "Mana sana nu ngaranna Muhammad?" Nah, ini nih, nu jangkung bodas. "Betul kamu itu utusan Allah?" "Betul." "Mana buktinya?" "Ngan ulah macakeun Quran, abi mau jelema bodoh." "Cing, buktikan kamu Rasul dengan bukti yang mudah dimengerti oleh orang bodoh seperti saya." "Baik," kata Nabi, "saya akan panggil tuh pohon di luar. Tangkal ka dieu, kitiblik nyampeurkeun ka tanggalan. Balik deui. Cukup itu menjadi bukti saya Rasul. Cukup Muhammad, ieu mah pasti mujizat. Anda utusan Allah." Lebet Islam. Itu dakwah. Coba kecewer betot ku Bapak. Eureun moal. Kerewer dibetot eureun moal kahampanganna. Moal tiasa cobaan we babar eureun moal bisa. Kabayang kerewer dibetot atuh belang bir hari. Ya. Mungkin ngamek tuh. Ngamek. Mungkin pas saya teu mustahil garalut, Pak. Lamun gelut jadi moal nanyakeun Rasul. Jadi moal si Islam. Dakwah itu harus pakai strategi. Ya. Kapan kita menegur orang salah langsung, kapan ditunda dulu. Tunggu waktu yang kondusif. Pakai ilmu. Ya. Abi ngaos di mana tanya? Ngaos ibu-ibuna nu di kerudungan hiji kabeh digarelung. Coba lamun abi harita langsung nerangkeun bab aurat, moal dionang deui. Nerangkeun heula nu umum heula dong sabar. Ketos resep, oh geuning oh kieu nya. Saya baru tahu tos resep. Sad abi hoyong apal ieu apal, po ditariung nyalira. Itu yang bisa disampaikan. Insya Allah kita melanjutkan lagi edisi ini di Sabtu ketiga, Sabtu kelima relatif aman insya Allah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.